juga Tuhan kami berdoa Bapa yang baik dalam surga. Buat anak-anak Tuhan yang tidak hadir pada saat ini Bapakku, kami percaya Tuhan menolong setiap umat-umat Tuhan yang percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Ibu Renhat Tuhan, yang memandu kami Tuhan masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan bersorak-sorai, boleh kami bersuka cita pada pagi hari ini. Engkau memberkati Ibu ini Tuhan, Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, memberkati apapun yang menjadi kerinduan keluarga ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya Tuhan pada pagi hari ini Bapakku, kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu, karena firman-Mu lah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang menjadi penolong bagi kami Bapakku. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah Tuhan firman yang ditaburkan hamba-Mu Tuhan boleh mengubah setiap hati kami Bapa, yang keras Engkau lembutkan Bapa yang baik dalam surga, sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang ambil alih pada pagi hari ini Bapa. Seluruhnya Tuhan tidak terkecuali Engkau memberkati. Apapun yang menjadi rencana dan kerinduan kami setiap rumah tangga, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Terpujilah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salut. Puji Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun situasinya. Jadi menyambut Natal ini banyak yang harus kita pikirkan, tetapi biarlah kita tetap bersuka cita. Baik, kita akan menikmati firman Allah dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat terakhir, yaitu ayat 17, dilanjutkan pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17, nanti dilanjutkan ke pasal 5 ayat pertama sampai ayat ke-6. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita bangkit berdiri. Kita mau baca secara responsoria. Saya mulai dari ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Puji Tuhan, silakan dulu. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Karena firman Tuhan hari ini kita beri judul menjaga langkah ke rumah Allah. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo, anak daripada Raja Daud. Itu terlihat daripada pasal 1 ayat 1 sampai 12, latar belakang si penulis. Kitab Pengkhotbah ini memiliki akar kata yaitu kakal, artinya berkumpul. Kemudian berubah menjadi pengkhotbah yaitu kokelet, artinya berbicara kepada sekelompok orang. Jadi pengkhotbah
Dia orang yang berhikmat dan dia berbicara kepada sekelompok orang. Itu pengkhotbah. Kalau tidak ada lawan bicaranya, itu bukan pengkhotbah. Itu namanya nggak beres kalau ngomong sendiri ya. Jadi mesti ada yang mendengar. Itu yang disebut dengan pengkhotbah dan ditulis oleh seorang yang sangat berhikmat, yaitu Raja Salomo. Kita lihat pelajaran yang diberikan oleh Raja Salomo dalam hal ini, yaitu melangkah ke rumah Tuhan. Ini versi zaman dulu bagaimana orang datang ke rumah Tuhan. Bahkan ada satu bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Semua bait Allah itu tidak ada lagi sampai sekarang. Karena bagi Tuhan yang paling penting adalah imannya daripada gedungnya. Kita melihat satu pelajaran bagi kita. Yang pertama, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, beribadah, melangkah dari mulai rumah. Kita harus sudah persiapkan langkah untuk beribadah. Dalam agama Yahudi, kalau orang beribadah, hari Sabtu itu tidak ada yang terlambat. Apapun yang menghalangi, itu sebabnya tidak boleh bekerja pada hari itu. Semua disiapkan pada hari Jumat. Pakaian mau dibawa besok dipakai. Makanan disiapkan sebab besok nggak boleh makan, nggak boleh masak. Dipanas-panasi boleh aktif. Semua disiapkan. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk datang beribadah. Apapun alasannya, tidak ada istilah sibuk, siapkan makanan, masak, cuci ini, jemur ini, setrika dulu untuk nanti. Lakukan di hari Jumat. Itu zaman dahulu, saudara. Jadi harus siap untuk melangkah. Kemudian juga niat ke gereja itu mesti sudah ada. Dan betapa pentingnya bergereja itu, apa tujuannya. Ini yang sangat penting. Karena apa? Di gereja kita bisa mendapat berkat, tetapi juga kita bisa mendapat hukuman kalau salah bergereja itu, beribadah itu. Sehingga dikatakan jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jangan main-main. Bahkan dari mulai pintu kita keluar rumah sampai nanti memasuki halaman gereja, sampai nanti masuk kaki kita ke gereja, itu harus sudah menjaga diri, menjaga sikap, menjaga mulut. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang jaga. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri siapa? Bukan kawan, menghampiri Tuhan. Itu tujuan nomor 1. Menghampiri untuk mendengar. Jadi kalau datang di rumah Tuhan, tujuannya adalah mendengar apa firman Tuhan, apa puji-pujian dan lain sebagainya. Mendengar, yang kita tuju adalah mencari Tuhan. Seperti puji-pujian tadi juga ya, mencari Tuhan. Tuhan ada di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya, dan lain sebagainya. Kata-kata pujian itu. Jadi kita datang adalah untuk mendengar, menghampiri gereja, menghampiri Tuhan. Tujuannya untuk mendengar apa kata firman Tuhan. Dikatakan di sini menghampiri untuk mendengar, ya, adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Pada zaman itu Salomo melihat orang-orang datang ke gereja bukan untuk menghampiri Tuhan dan mendengar firman yang disampaikan oleh imam, tetapi mereka sibuk dengan korban. Dan paling populer korban yang diberi ke gereja pada waktu itu adalah korban penghapus dosa. Karena semua jemaat rata-rata mengaku banyak sekali salah. Bukankah hampir setiap kali kita kalau berdoa, ya, apalagi kalau doa apapun untuk gereja seringkali atau di kumpulan, ya lebih daripada itu, Tuhan ampunilah dulu segala dosa kami. Kenapa harus seperti itu? Saudara, mari kita lihat di sini betapa pentingnya kita dulu menghampiri Tuhan, mendengar. Jadi dilihat oleh Raja Salomo, orang tidak mendengar firman Tuhan, nggak benar nasihat. Yang mereka sibuk adalah bagaimana supaya dosaku diampuni.
imam ini korban kami satu keluarga, banyak dosa kami karena banyaknya, inilah seekor anak domba. Kalau dia orang miskin, ya mungkin karena dia miskin juga dosanya mungkin dikit. Kasih anak buruk tekukur atau anak buruk berpati, apapun itu. Jadi semua sibuk dengan itu. Mereka pikir kalau ke rumah Tuhan itu paling penting membawa korban itu. Ini diingatkan saudara, kalau datang ke gereja bukan itu nomor satu. Ini soal urutan. Itu harus ada pengampunan dosa atau korban itu. Nah, tapi nomor satu menghampiri Tuhan dan mendengar suaranya seperti Maria, tidak seperti Marta sibuk dengan ini itu. Nomor satu mendengar suara Tuhan. Jadi saudara, ke gereja saja kita harus hati-hati, apalagi tidak ke gereja. Ya, ke gereja saja hati-hati, apalagi tidak ke gereja. Karena Tuhan yang memberi nafas kepada kita ke segala apa yang kita butuhkan, saudara. Jaga langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar. Kita pasang telinga. Adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Di nomor satu yang Tuhan lihat adalah kita mendengar suara Tuhan. Karena apa? Semua yang di tangan kita, yang di rumah kita, di dapur kita, semua punya Tuhan. Udah punya Tuhan, kita balikan lagi dia, pas dia kasih, balikan lagi. Bagi dia itu nggak begitu prioritas karena punya dia yang kasih. Kalau kita udah kasih sesuatu sama orang, terus kita bilang, terus kita mau kasih lagi balik, ya dikasih balik lagi. Itu kan biasa saja, itu barang aku kok, udah pernah, aku kok yang menciptakan. Perasaan kita biasa saja. Demikian juga Tuhan. Ketika dilihat, Tuhan kasih ini kok aku yang menciptakan semua binatang itu. Aku yang kasih berkat itu, terus sekarang dibawa, oke lah. Tapi yang penting suaraku. Saudara, ke rumah Tuhan itu sangat penting. Itu nomor satu, saudara. Jangan kita main-main kalau ke gereja. Jaga sikap. Kemudian dikatakan orang yang seperti itu mengutamakan saudara yang tidak penting, materi. Bukan tidak penting, tapi kalau itu nomor satu itu salah. Nomor satu Tuhan. Orang yang tidak mau mendengar dikatakan dia orang bodoh. Orang datang ke gereja hanya untuk mendapatkan berkat dan berkat. Dari mulai apapun semua tentang daging. Artinya tentang tubuh. Sembuhkan penyakit, beri kami ini, beri kami itu Tuhan. Semua tentang daging. Ya, tentang nafsu tubuh ini. Padahal daging ini tidak sampai ke kerajaan Allah. Daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Jiwa dan roh perbuatan kita itu yang sampai nanti ke sorga, saudara. Sayang kita tidak ada kesaksian tentang hal itu. Tentang menjadi lebih setia, menjadi lebih baik yang diminta. Hampir jarang dapat kesaksian seperti itu. Meminta satu kekuatan, meminta satu kebaikan yang lebih baik lagi. Selalu tentang daging. Paling itu tidak mewarisi hidup yang kekal, saudara. Jadi katakan orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Wah, ternyata kalau nggak mau mendengar suara Tuhan, tidak menghampiri Tuhan, dan hanya membawa korban itu, dikatakan mereka berbuat jahat. Dan dikatakan mereka adalah orang-orang bodoh. Tentu kita tidak mau sia-sia datang kebaktian. Kita ingin mendapat sesuatu dari firman Allah. Ya, kita harus dapat sesuatu, apa poinnya yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Selanjutnya dikatakan di pasal 5 ayat yang pertama, dikatakan di sini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ini sekarang sudah masuk ke gereja. Datang ke gereja, jangan banyak ngomong. Kalau masih mau ngomong-ngomong sama teman, di teras dulu. Gitu. Paling kalau mau masuk ke gereja salam apa kabar, kan seperti itu. Jangan cerita lain. Versi dalam gereja karena udah time ibadah. Di situ mulai ritual ibadah itu masuk di rumah Tuhan. Nggak ada lagi seperti itu. Apalagi ngomongnya yang nyeleweng selama ibadah. Itu kesalahan, kita tidak dapat berkat.
Janganlah berburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ini tentang doa, tentang kesaksian. Saudara bersaksi di depan itu hati-hati loh. Itu sebabnya kalau saudara topiknya tentang sakit, Bapak Gembala selalu mengajarkan itu lebih bagus, mungkin lebih baik datang di pastori, atau saya sakit ini, bisa lebih kusuk berdoa, mungkin. Ya, di gereja ya seperti itu, hanya kesaksian. Apakah ya paling satu orang nanti maju ke depan, sekedar berbunyi mungkin seperti itu, saudara. Saudara kalau cerita tentang sakit, jangan semuanya diceritakan, nggak perlu. Kalau saudara juga kesaksian seperti saudara membuat histori perjalanan saudara kemana, begitu detail, itu tidak penting, saudara. Tuhan Maha tahu. Kalau saudara pergi ke dokter, waktu untuk ngomong sama dokter itu dibatasi. Apa sakitnya, Bu? Ini Pak, pinggang. Ini Bu, pinggang. Apa masalahnya rupanya begini-begini? Udah tahu deh kepada dokter. Oh, bagaimana buang airnya? Yang banyak ngomong selanjutnya itu dokter yang bertanya. Apa aja bagaimana? Begini kan? Begini. Dia langsung mengambil satu kesimpulan setelah diperiksa. Ini obatnya. Nggak perlu banyak berbicara. Hati-hati. Nanti habis waktu kita ngomong itu. Bayangkan kalau sampai 5 orang berdiri, semua panjang ceritanya. Dari mulai berangkat ke jalan di jalan begini begitu, emangnya penting? Emangnya penting? Kalau kita pergi ke dokter, namanya tadi naik apa kemarin, Bu? Oh naik ini, aduh tadi kehujanan dok, demam pula lagi sekarang. Nggak penting sama dokter. Kita ngomong dikit diperiksa udah. Kamu sakit ini Bu resepnya ya, istirahat dulu MC. Sana, ambil sana obatnya. Udah gitu aja. Itu manusia loh, apalagi Allah yang jauh lebih tahu. Dan ingat Bapak Ibu, privacy itu penting. Amin Bapak Ibu. Ini semua sakit kita bongkar di sini, malu-maluin. Mending pergi ke pastori. Lihat Om itu jam berapa ada. Berdoa tumpang tangan. Dapat nasihat secara pribadi, itu lebih bagus. Kalau mungkin juga saudara mau pergi jauh, takut sekali. Datang di pastori. Om, tolong perjalanan supaya begini. Itu lebih kuat doanya. Ya, seringkali habis waktu kita dengar cerita itu. Kadang-kadang Bapak Gembala udah gesek-gesek kaki, panjang kali. Benar. Bertele-tele, doa juga begitu. Sekarang bukan pakai pantun kalau berdoa ya. Nggak perlu. Semua. Bahkan kalau boleh mendetail-detail nanti disebutkan itu. Ya ampun. Saudara kalau membuka satu acara, pembukaan datang presiden, buka satu acara akbar, tak banyak cerita, cukup pukul gong. Udah dibuka. Atau ketok 3 kali, tak, udah jadi. Kalau kita membuka satu ibadah pun tak usah panjang kali. Mau makan juga begitu. Gak usah detail sekali. Berkati makanan ini. Apakah saudara ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, apakah dia cukup panjang berdoa untuk memberkati itu? Cukup dia angkat makanan itu. Udah diberkati, udah bagi. Jadi saudara, Tuhan pun mendengarnya ya yang penting saja karena Allah Maha tahu. Dan jangan pernah merasa aduh terlalu pendek doaku. Aku yang bagus kata-kataku. Nggak perlu, karena doa itu belum kita ngomong. Tuhan sudah tahu nggak? Udah tahu sebenarnya. Bukankah kita seringkali berdoa itu sebenarnya untuk didengar orang, bukan untuk didengar Tuhan? Ya. Bukan tidak bisa doa panjang, ya nggak apa-apa. Panjang-panjang bilang. Kalau bikin kuesioner, senang gak dengar gua panjang-panjang? Pasti jawabannya semua enggak. Kalau bikin kuesioner tanya-tanya, pasti enggak. Saudara,
Tidak seperti itu. Dokter pun tidak suka yang bertele-tele. Menyatakan sesuatu pun kita sama orang yang kita kasih, lalu usah bertele-tele. To the point. Amin Bapak Ibu? Amin. To the point. Lebih gampang maksudnya. Ya, itu sebabnya dikatakan di sini, janganlah berburu-buru dengan mulutmu. Apalagi kalau ngomong sama hamba Tuhan. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Di hadapan Allah, jangan cepat-cepat, apalagi pakai nama Tuhan. Karena Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Allah di surga begitu jauh. Ngomong panjang-panjang. Di surga maha suci, maha kuasa, maha mulia. Dan engkau di bumi penuh noda dan dosa di dunia itu. Kejahatan. Menghampiri dia gak semudah itu. Dan engkau panjang-panjang ngomong. Itu maksudnya kata si pengkhotbah. Kita harus tahu siapa kita ini. Orang yang berdosa. Saudara, kalau saudara jumpa sama Bapak Presiden, apakah saudara persiapkan ngomongan yang banyak sama Bapak Presiden? Mau ngomong aja di kepala. Bisa lupa yang dipersiapkan. Pasti kita ngomong to the point. Datang Pak Jokowi, padahal ujung-ujungnya hanya minta sepeda. Bilang aja Pak Jokowi sepeda. Gak usah ceritakan. Rumah kami begini. Kalau memang minta sepeda, bilang Pak Jokowi minta sepeda. Udah dikasih. Tolong kasih dia sepeda. Amin. Itu sama Tuhan, sama manusia kita udah takut. Ini sama Allah yang akan menghukum kita nanti, mengadili kita. Hati-hati berbicara. Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Kata sedikit dalam bahasa aslinya itu, saudara Verly, artinya adalah ringkas, singkat. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris adalah ringkas. Ringkas. Bahasa Indonesia terjemahannya sedikit, ya sama saja lah, sedikit sama ringkas. Itu dikatakan, biarlah perkataanmu sedikit. Alasannya, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Ini lagi terjemahannya dalam bahasa Indonesia, mimpi karena banyak kesibukan. Dalam bahasa Inggris dan sering yang lain dikatakan banyak mimpi karena pikiran kacau, karena kesusahan, karena pergumulan. Ya, kenapa kita mimpi? Mimpi dikejar ini, dikejar itu. Itu semua karena ada kecemasan, ada trauma, ada sesuatu terbawa ke dalam mimpi. Dan mimpi itu makin banyak. Saudara, ini hanya gambaran saja dikatakan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan atau kekalutan, demikian pula sebenarnya lebih banyak kita ngomong, itu menandakan kita banyak kekalutan di batin. Ya, kecemasan. Jadi dikeluarkan melalui kata-kata. Semakin saudara orang yang paling banyak problem, pasti banyak ngomong. Iya Pak ya? Kalau udah semua terpenuhi, kan ngapain ngomong-ngomong lagi? Kalem, karena udah ada. Tapi kalau nggak ada, senggol sana, senggol sini. Ya, demikian juga orang yang banyak mimpi, karena banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak kekalutan, ya, disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau, jadi artinya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan hati-hati dalam berbicara. Ya, kalau mau doa secara pribadi sama Tuhan, coba bantai lama. Pribadi ya, secara pribadi, mungkin saudara malas. Kenapa pas di tempat umum kita begitu panjang? Kenapa? Jadi saudara, Tuhan serba tahu, biarlah ringkas-ringkas. Ya, kalau kita berdoa, karena Tuhan Maha Mengetahui, demikian juga waktu bersaksi. Hati-hati, tidak perlu panjang-panjang. Ya. Apa arti kesaksian rupanya? Apa arti kesaksian? Kesaksian sebenarnya tanda satu kemenangan. Bersaksi, wah, begini itu tentang pertolongan Tuhan. Itu yang kita saksikan. Kalau pergumulan doa, ya doa pribadi di rumah.
Jangan semua dikasih tahu sama orang. Kita punya pergumulan. Jangan semua. Bukan berarti nggak boleh, tapi belajarlah ya untuk bisa menjaga mulut kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Seru aja kalau berdoa dengan topik yang sama. Lebih dari 2 kan satu rumah. Amin Bapak Ibu. Amin. Lebih dari 2. Suami istri udah cukup. Kalau mau seperti itu. Ini banyak, tapi benarkah dengan banyak ini menjadi hebat kali? Sebabnya kalau kira-kira sangat genting, mending kasih tahu ke pastoris saja. Ya. Apapun pergumulan itu lebih terasa. Sehingga ke depan bukan menunjukkan saudara rohani tampil ke depan kesan, bukan dilarang, bukan. Tadi katakan ringkas. Amin Bapak Ibu. Ringkas, bukan dilarang. Ya maaf, bukan dilarang. Yang ringkas. Seperti itu, yang to the point. Seperti tadi ilustrasinya adalah kalau ke dokter itu nggak mau banyak cerita. Sekali ngomong, dia sudah tahu dari kata-kata kita ini, sudah tahu dia itu. Langsung dia bertanya, bukan kita lagi. Kita bilang, pertama, dokter saya sakit perut. Selanjutnya dia berbicara. Dia banyak bertanya. Bukan kita. Jadi biarlah kata-kata kita sedikit. Itu poin yang kedua, saudara. Supaya kita karena Tuhan itu nomor 1, tujuannya adalah untuk mendengar. Yang kedua adalah kita harus hati-hati berbicara. Masuk ke rumah Tuhan, jangan banyak cerita. Bukan saudara menjadi lebih pintar, dinilai orang ketika saudara banyak berbicara. Ada di sini yang suka kali banyak berbicara. Dan kalaupun ada bagi saudara yang tidak banyak berbicara, apakah menurut penilaian saudara orang yang banyak berbicara itu lebih pintar? Coba tanya batin kita. Lebih pintar dia? Lebih kaya? Lebih jago? Lebih hebat? Tidak juga, bukan? Bukan dikatakan tidak boleh berbicara, tapi biarlah kata-kata kita itu menjadi berkah. Amin. Amin. Ya, boleh berbicara, bagus kan berbicara, tapi menjadi berkat bagi yang mendengar. Itu loh. Untung dia mau begitu. Sangat diberkati. Itu puji Tuhan. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Sebab itu saudara, kalau udah masuk dalam lingkungan ibadah, jaga. Baik di sektor, baik di gereja. Kita tunjukkan kita orang-orang yang bisa menjaga mulut. Sebab apa saudara? Satu ilustrasi selanjutnya, kita perhatikan kepala kita ini. Kalau berbicara, jangan hanya pakai mulut. Ini juga dipakai. Kalau berbicara, kalau hanya pakai ini, nggak pakai mulut, nggak bisa. Otak udah jalan dari mulut, nggak bisa mengeluarkan, nggak bisa juga. Jadi, saudara, kita pakai. Itu sebabnya Allah sudah menciptakan kepala ini sedemikian rupa. Itu ada rangkaiannya. Berbicara itu pakai kepala, pakai otak, pakai hati. Bukankah seringkali kita ngomong hanya pakai mulut, nggak tahu orang tersinggung. Amin Bapak Ibu. Amin. Pakai ini juga. Kepada siapa kita berbicara? Orang tua kah? Budayanya bagaimana? Kalau sama budaya mereka, sopan nggak ngomong begini? Pakai ini juga. Kepada jenis kelamin yang berbeda kah? Kepada anak-anak kah? Kita mesti pakai ini. Jangan sembarangan ngomong. Kepada suami orang kah kita ngomong? Kepada istri orang kah? Pakai ini. Dan pakai ini. Jangan asal puji. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya Tuhan membentuk kepala ini. Paling atas apa nih? Paling atas. Boleh dijawab? Paling atas ini apa? Orang. Maksudnya otak. Ya kan? Di kepala kita ini yang dipakai langsung dalam komunikasi. Kan kita nggak mau pakai rambut ketika apa kan? Otak. Otak ditaruh di mana? Di atas kan? Bukan di pantat. Maaf kata. Di kepala. Jadi ini dulu dipakai. Jangan ini duluan. Kemudian pakai ini, apa diletakkan Tuhan di bawahnya? Mata.
Lihat sama siapa kita ngomong. Di mana? Di Punguan kah? Di lingkungan orang Batak kah? Di lingkungan orang Jawa kah? Di gereja kah? Di kalangan preman kah? Tengok siapa lawan kita. Tahu kita di kalangan pejabat kah? Ditengok. Jangan asal ngomong. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi mata sebelum mulut ini tengok dulu. Jadi otak dipikir, mata juga tengok. Jam berapa ini ya? Cocok enggak? Siapa ini? Oh, lagi berdua kok, enggak apa-apa lah. Hati-hati. Disaring dulu. Setelah itu di bawah mata sedikit dengar. Belum disuruh ngomong dulu, dengar. Yang mau kita ajak bicara, dengar dulu. Bahkan dikasih 2 telinga. Amin Bapak Ibu. 2. Dengar apa kiri, ngomongan orang sebelah kiri. Dengar ngomongan orang sebelah kanan. Dengar, belum boleh ngomong. Artinya kalau kita dalam pembicaraan, jangan kita condong ke kiri, condong ke kanan. Dua-dua dengar. Amin. Biar adil, nggak berat sebelah. Bukan keserikat, itu satu marga aku kok, dia pun dengar. Dia, itu kan geng aku, tentulah aku dengar. Hati-hati. Nggak begitu anak Tuhan. Suara musuh pun dengar. Suara sahabat kompak, keluarga kita, saudara kita, semarga kita dengar. Dua-dua dengar. Siapa tahu yang kita yang salah, yang kelompok kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sengaja lu dibikin telinga ini, satu sebelah sini, satu sebelah ini. Enggak 2 sebelah sini. Enggak berat sebelah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini apa ini ada telinganya lain-lain? Satu di atas, satu di bawah, di belakang. Kiri kanan kan. Tuhan itu pintar. Setelah kita lihat, kita dengar, kita juga harus melihat patut atau tidak. Ini ada penciuman, patut apa enggak, cocok dibicarakan enggak, bikin bau enggak nanti. Hati-hati, bikin enggak bagus juga, nanti bikin bau aja nanti, enggak jadilah. Tapi kalau oke, baru ngomong di bawah. Dan jumlahnya hanya, mulut ini hanya berapa? 1. Telinga kasih 2, mata dikasih 2, otak begitu luas. Tapi untuk mulut, saudara, cukup 1. Jadi biarlah perkataanmu ringkas sedikit, supaya tidak salah. Sebab apa? Kita ingin memberkati. Hal yang selanjutnya, saudara, yang perlu kita ingat, bernasab. Nasab bukan nama orang ya. Bernasab artinya berjanji kepada Tuhan. Kalau Tuhan kabulkan ini, kalau orang itu kabulkan ini, kalau terjadi peristiwa ini, maka ini makanya ini. Tinggal pilih. Maka aku akan bertobat. Tidak begini lagi. Maka aku akan kasih sama Tuhan ini. Maka artinya ada janji yang harus kita tepati. Setelah itu terpenuhi, itu nazar. Hati-hati kalau berbicara di depan hamba Tuhan tentang nazar. Itu di hadapan Tuhan. Sehingga ayatnya demikian, saudara. Kalau engkau bernazar kepada Allah, baik dalam hati ya, karena Tuhan mengenal hati. Hati-hati bernazar di batin, di hati. Apalagi kalau diucapkan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Ada alasannya. Karena Ia, huruf besar. Karena Allah tidak senang kepada orang bodoh. Nazar enggak diwajibkan. Bernazar sendiri. Oh, kalau anakku nanti sembuh, aku setia beribadah. Kalau anakku nanti sembuh, aku mau setialah kasih milik Tuhan. Enggak perlu dinazarkan, itu kewajiban Bapak Ibu. Amin. Enggak masuk dalam nazar itu harus. Ya.
nanti dia sembuh ini, aku makin baik. Ambil bagian dalam pelayanan. Aku belajar berani melayani, belajar percaya diri, belajar ini. Apapun gesekan. Kadang-kadang kita enak menyanyikannya. Apapun, apa dengan gue ini? Apa yang dapat, yang begitu lebih hafal ya. Apa yang dapat memisahkanku, banyak. Tadi dikatakan tak satu pun, baru gerimis udah gak datang. Penderitaan, wow, gak ada yang menderita. Sakit penyakit enggak juga. Apa yang memisahkan kita? Kali hete. Ya, kenyataan kita bisa dipisahkan oleh hal yang kecil. Kita tidak mau datang sama Tuhan. Jadi saudara, kita harus menjaga janji kita di hadapan Allah. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ayat 5 dijelaskan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Tentang omongan ya, menyakiti orang, bernazar dan ditepati. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah, hadapan hamba Tuhan, di hadapan pendeta. Anak-anak kita diajari cara berbicara kalau berbicara sama gurunya di sekolah, berbicara kepada dosennya, pada orang tua orang lain, pada bapak gembala. Kan utusan Allah. Ya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Boleh-boleh saja sih, karena pemaaf juga. Maaf khilaf tadi. Ini ada ayatnya. Jangan sembarang ngomong, apalagi janji-janji. Janji-janji tinggal janji itu hanya judul lagu. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi saudara, kalau nazar kita, janji kita, jangan katakan khilaf. Kemarin itu slip of tongue, kepleset ngomong. Tidak ada. Ternyata saudara, itu bisa menjadi penghukuman kepada kita dan juga bisa membuat Tuhan marah kalau kita tidak menepatinya. Dikatakan merusakkan pekerjaan tanganmu, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Amin. Takut akan Allah. Jadi saudara, kalau mau bergereja, siapkan sebelumnya, dari hari sebelum. Jadi nggak terlambat, nggak ada halangan. Ini musim hujan, siapkan payung sebelum hujan. Ini tidak ada alasan. Jagalah langkahmu. Nggak ada motor jalan kaki karena suruh melangkah. Artinya naik apapun terserah, tapi jangan ada yang menghalangi. Jaga langkah kita untuk mendengar. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu. Kita senantiasa meninggikan Tuhan dalam segala situasi.
menyembah dan menyembah. Karena kita datang untuk menghampiri Dia. Kita setiap kali beribadah patut merasakan kehadiran Allah di setiap pribadi. Jika kita didorong untuk memuji Tuhan dari hati kita, menyembah Tuhan dari hati kita, kita sampai di tata Allah dalam roh dan kebenaran melalui puji sembah kita. Itu sebabnya sungguh-sungguh memuji menyembah Allah. Kita datang untuk menghampiri Allah. Kalau kita pergi ke rumah orang, menghampiri rumahnya, kita berjumpa, kita berbicara, kita tatap muka, itu menghampiri. Kita mesti rasakan Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Pastikan Tuhan hadir di hari ini di hati saudara. Sungguh besar kasih setiamu, katakan kepada Allah, dan Dia hadir dalam hati saudara. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh kita menghampiri Allah. Tadi saudara tidak sempat berdoa. Berdoalah bagi Allah, menghampiri Dia. Kita datang untuk berdoa. Mungkin tidak perlu orang lain mendengar. Kita datang untuk menghampiri Tuhan. Katakan pergumulan. Dia siap mendengar. Terkadang orang mendengar tapi mengabaikan dan tidak menolong. Hampiri Dia. Bagi Tuhan tiada yang mustahil.
seberat apapun bebanmu. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku anugerahkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku aguhkan namamu selama-lamanya. Dengan kasih Kristus, Ibu Deborah tampil ke depan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh firman-Mu ya Bapa, yang menjadi terang di dalam hidup kami, yang mengajar kami supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan hidup kami ketika kami datang menghampiri Tuhan, ketika kami datang menghampiri rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus lewat firman Tuhan siang hari ini kami boleh senantiasa mengerti dan menyadari, dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh menguasai mulut kami, menguasai seluruh hidup kami Bapa. Dan ketika kami ada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, kami boleh menguasai seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami datang di rumah Tuhan, kami menghormati Engkau, kami menghargai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua umat-umat-Mu yang sudah hadir siang hari ini. Tilik setiap keberadaan kami Tuhan, tilik setiap hati kami Bapa, supaya hati kami benar-benar Tuhan Yesus diberkati siang hari ini. Hidup kami boleh diubahkan lewat firman Tuhan. Hidup kami semakin didewasakan dengan firman-Mu Bapa, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Teruslah pakai hamba-Mu Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan, di dalam pengajaran-pengajaran kepada kami umat-umat-Mu di tempat ini, sehingga hidup kami semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan sepanjang minggu yang ada di depan kami. Berkati kami seluruh umat-umat Tuhan di tempat ini, kemanapun kami melangkah Bapa. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, merangkul kami, memberi kami yang terbaik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rasa pujian sukacita mengiringi persembahan kita. Malah persembahan kita kepada Tuhan, hormat syukur milik Allah. Iringi pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan dengan
Jadi kalau lagu zaman sekarang itu panjang sampai 3 kali diulang memang kelenar. Bukan satu keharusan lagu itu diulang-ulang. Kalau panjang jangan saudara. Kenapa lagu-lagu Pentekost sering diulang? Karena pendek-pendek. Bahkan sering di chording yang pendek itu hanya refnya saja. Jadi jangan terbiasa mengulang lagu yang panjang-panjang. Capek. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Itu sejarahnya, nggak otomatis harus diulang loh, nggak otomatis. Dulu memang begitu. Ketika lahir gereja kita nggak punya buku ND. Kita tiru, ambil ref dari gereja lain, hanya refnya saja. Tangannya, hanya itu taunya. Terbu, nggak nyanyikan yang lain. Teduh, itu lihat tangannya, gitu dulu. Baru lagu muncul ciptaan para hamba-hamba Tuhan itu pendek-pendek. Mana Tuhan itu aja saya ke mana itu aja. Karena memang tidak ada buku lagunya yang permanen. Jadi kalau supaya enak lagu, bukan karena diulang, pendek boleh diulang, tapi senang. Biar panjang, nggak terhafal, sampai 3 kali lagi, nggak ada pula teksnya lagi. Lengkaplah penderitaannya, ya kan? Panjang, diulang, di teks gak ada, ya nyanyi sendiri lah. Ini jadi satu kita, kalau mau kita mulai pastikan yang di sana ya, IT-nya ya, ada dan benar. Seringkali Bapak kepala lihat, lain di sini, lain di situ. Ini fakta, lain di teks, lain yang dinyanyikan, yang mana yang benar? Yang di sini yang benar, sini salah. Ini fakta. Natal udah dekat, jangan nanti ada yang salah di Natal ya teksnya ya. Amin Bapak Ibu. Malu. Jangan ada yang salah. Baik, itu tadi sekedar mengingatkan kita mau beri yang terbaik. Ada satu permintaan Bapak Gembala. Ini hanya request. Boleh dipenuhi, bukan untuk semua, beberapa orang saja. Hari Kamis ada rapat di sini, hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau hamba Tuhannya saja 6 orang, kalau ikut istrinya kita nggak tahu, paling tidak ya 6 orang. Ini pengurus-pengurus inti untuk satu pelayanan. Sebab bulan depan, November tanggal 18 ada Mukerda pertama, musyawarah kerja daerah pertama itu di Tanjung Pinang. Nah sebelum ke sana ada rapat-rapat kecil. Beberapa orang-orang penting akan rapat di sini hari Kamis nanti. Di tempat ini. Biasanya kalau Bapak Gembala mengikuti rapat-rapat begitu, tuan rumah sangat berkorban. Berkorbannya apa?
dia siapin makanan. Dan makanannya nggak main-main. Ya, di seluruh hamba-hamba Tuhan umumnya yang duduk sangat langka orang Batak. Dan yang mau hadir ini juga banyak yang bukan orang Batak. Nah, bagaimana ngasih makannya? Mungkin jemaat tahu bagaimana saudara berkorban, sehingga kami juga seringkali kesulitan untuk melayani kalau datang hamba Tuhan. Diandaikan ada yang bisa membantu, apakah dimasakkan nasi, ada ikannya mungkin asam manis atau asam pedas, ada lauk yang lain. Dan setiap kali kami rapat pulangnya itu ada roti-roti dan dibungkus sama gembala itu untuk dibawa pulang sama hamba-hamba Tuhan itu. Karena ada dari Tanjung Pinang untuk jalan makan rotinya. Ya di kantong berapa, potong berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kami mungkin kurang tahu masak ya. Siapa yang bisa bantu? Ada nasi buat sekian orang, ada lauknya, ada minum mineralnya. Karena rapat dulu baru makan dan pulang. Dan hasil rapat akan dibawa nanti di Bokerda. Ini hanya permohonan. Ya. Jika ada yang membantu, kalau tidak memang kami harus berusaha juga sedemikian rupa untuk bisa melayani yang terbaik untuk teman-teman. Bagi saudara yang berminat, mungkin ada yang kasih buah, dari saya mineralnya, dari saya tisunya, dari saya ikannya, dari saya nasinya, no problem. Ya, dari saya kuenya, kan menjadi ringan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini tidak dipaksakan, Bu. Ini kita untuk mengerti bahwa melayani hamba Tuhan itu adalah berkah. Itu hanya permintaan. Jadi siapa nanti yang ingin bantu, boleh di WA kepada Nike. Si ini ingin kasih ini, bukan untuk Bapak Gembala loh. Ya, saudara boleh intip nanti bahwa itu untuk hamba-hamba Tuhan, bukan buat pastor. Bagi yang mau saja, kalau tidak memang kami harus cari siapa bantu masakan, kami harus cari dana untuk hal itu. Ya mungkin ada warta jemaat sejenak Pak. Itu tadi dari Bapak. Shalom. Iya, kita ada ibadah. Hari Rabu ada ibadah sektor 1 di rumah keluarga Pak Angel Siombing jam 7 malam. Hari Kamis ada ibadah sektor 2 jam 7.30 di rumah keluarga Pak Mawar Selain. Jumat ada ibadah kaum wanita di tempat kita ini jam 4.30 setiap hari Jumat, dan dilanjutkan dengan doa pelayan jam 7.30. Sabtu ada ibadah pemuda remaja. Diharapkan pemuda remaja yang belum bergabung tetap kami berharap, apalagi yang lebih dewasa, tolong saudara bergabung di dalam ibadah pemuda remaja setiap Sabtu jam 7.30 malam. Hari ini ada gotong royong, kita penyelesaian resolve-nya yang terakhir mungkin harus selesai dulu sebelum Natal kita. Tinggal separuh lagi sampai di sudut. Kalau ada sisa batu nanti boleh dinaikkan batunya yang ada ya, kita selesaikan dulu. Jam 2 setelah ibadah ini diharapkan kaum bapak-bapak boleh hadir, ditopang oleh ibu-ibu yang ingin mendapatkan berkat melalui pelayanan saudara. Hari Minggu kemarin kita sungguh cepat ya, karena ada 8 orang atau 7 orang. Saudara kalau bergabung sampai 8 orang aja bisa cepat, apalagi saudara datang sampai 30-an orang. Sangat cepat penyelesaiannya. Amin saudara. Amin. Besar harapan kami saudara bergabung di dalam pelayanan gotong royong ini. Hari ini kami diserahkan kepada panitia Natal karena masih ada yang belum janji iman kemarin. Saya persilakan ketua panitia Natal ke depan, Pak Pasaribu.